Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Sigit di sini pada pembelajaran matematika mudah dan menyenangkan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Oke, Bapak mohon kalian bisa menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Karena dengan mengamati dengan baik kalian akan bisa atau mudah dalam memahami suatu materi, terutama pada materi kali ini, yaitu operasi hitung campuran bilangan bulat. Oke, beberapa aturan pengerjaan soal operasi hitung campuran bilangan bulat dan caca ada 3 macam. Jadi ada beberapa aturan pengerjaan soal. Jika kalian tidak bisa memahami atau tidak membaca aturan ini, kalian akan kesulitan dalam mengerjakan soal-soal matematika. Yang pertama adalah operasi hitung yang berada dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jadi jika dalam suatu soal itu ada tanda kurung, itulah yang kalian kerjakan terlebih dahulu. Nah, di sini misalnya ada sebuah soal negatif 25 ditambah kurung 50 dikurangi dalam kurung negatif 5 kurung tutup. Nah, kira-kira berapa? Sama dengan kita kerjakan dulu itu yang bertanda kurung. Yang mana? Ya, yang 50 dikurangi negatif 5. Jadi bilangan itulah yang kalian kerjakan dulu. Sehingga negatif 25 ditambah 55 sama dengan 30. Jadi itulah hasilnya. Ingat, yang pertama kalian harus operasi hitung yang berada dalam tanda kurung itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Jadi itu yang pertama. Oke, lanjut. Yang kedua, jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dan perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian dan pembagian. Jika di suatu soal itu ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian, yang kalian kerjakan terlebih dahulu itu adalah perkalian atau pembagian. Yang penjumlahan dan pengurangan itu kalian kerjakan nanti. Jadi untuk aturan yang kedua itu yang kalian kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagian. Nah, di sini ada contoh soal negatif 25 dikali negatif 4 ditambah negatif 5. Jadi di sini yang kalian kerjakan terlebih dahulu adalah negatif 25 dikali negatif 4. Nah, sehingga 100 negatif 25 dikali negatif 4 itu hasilnya adalah 100. Jadi 100 ditambah negatif 5 sama dengan 95. Jadi itu tadi untuk aturan yang kedua. Ingat lagi, jika ada penjumlahan, pengurangan, ada pembagian, ada pengurangan, ada pembagian dan perkalian, yang kalian kerjakan dulu adalah perkalian atau pembagian. Untuk penjumlahan dan pengurangan kalian kerjakan nanti. Itu adalah aturan yang kedua. Nah, sedangkan untuk aturan yang ketiga, jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan atau perkalian dan pembagian, maka pengerjaan urut dari paling kiri. Nah, jika pada suatu soal itu, Bapak ulangi, ada penjumlahan, ada pengurangan, maka yang kalian dahulukan adalah yang letaknya paling kiri dulu. Ataupun jika soal itu adalah pembagian dan perkalian, itu yang kalian kerjakan dulu adalah yang paling kiri. Nah, di sini ada contoh soal negatif 10 ditambah negatif 4 dikurangi dalam kurung negatif 5 sama dengan berapa? Jadi di sini ada penjumlahan dan juga ada pengurangan. Jadi yang kalian kerjakan dulu adalah penjumlahannya, kemudian pengurangan. Negatif 10 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 14 ditambah 5
sama dengan negatif 9. Jadi itu adalah beberapa aturan dalam pengerjaan operasi hitung campuran bilangan bulat. Jadi ada 3 aturan. Jika kalian memahami dengan baik, kalian akan mengerjakan dengan benar. Gitu. Ada juga yang terakhir, negatif 5 dikali negatif 10 dibagi negatif 2. Nah, di sini ada perkalian dan pembagian. Yang mana yang dikerjakan dulu? Ya, yang dikerjakan dulu adalah yang paling kiri. Jadi, negatif 5 dikali negatif 10 sama dengan 50 dibagi negatif 2. Sehingga 50 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 25. Jadi, yang kalian kerjakan adalah yang paling kiri. Itu tadi aturan-aturan, minta tolong kalian lebih memahami ya, lebih belajar lagi. Nah, di sini Bapak sediakan beberapa latihan soal. Ada 5 saja. Oke, yang mau latihan bisa di-post video ini, kemudian dicocokkan dengan video dari Bapak. Oke. Sekarang. Ya, sudah ya. Jika sudah, di sini langsung saja Bapak kerjakan. Jadi yang nomor 1, 2 dikali negatif 1 ditambah 10 sama dengan negatif 2 ditambah 10 sama dengan 8. Ingat di sini ada perkalian, ada penjumlahan. Yang dikerjakan dulu adalah perkalian. Yang nomor 2, negatif 5 dikali dalam kurung 18 dibagi 9 sama dengan, ya, yang dikerjakan pembagian dulu. Jadi negatif 5 dikali 2 sama dengan negatif 10. Nomor 3, 40 dikurangi negatif 100 dibagi 5. Mana yang dikerjakan? Ya, yang dikerjakan dulu adalah pembagian. Jadi 400 dikurangi negatif 20 sama dengan 420. Nomor 4, negatif 5 ditambah negatif 2 dikali 2. Yang dikerjakan dulu adalah, ya, perkalian. Karena ada penjumlahan dan ada perkalian. Yang kalian kerjakan dulu adalah perkalian. Jadi negatif 50 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 54. Soal yang terakhir nomor 5, ada 12 ditambah negatif 2 ditambah negatif 4. Mana yang dikerjakan dulu? Di sini ada penjumlahan dan penjumlahan. Yang dikerjakan dulu adalah yang paling kiri. Di negatif 10 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 14. Jadi itu adalah latihan soal. Jadi sering-sering untuk mengerjakan soal, karena pada matematika ini semakin sering kalian mengerjakan soal, itu kalian akan semakin mudah bisa tanpa ada kesulitan. Lanjut, kita akan belajar untuk yang pemecahan soal cerita. Jadi pada soal cerita itu juga ada ya. Nah, di sini dalam langkah-langkah mengerjakan soal cerita pada operasi campuran bilangan bulat itu ada tips-tipsnya. Yang pertama, tentukan hal yang diketahui dalam soal. Jadi kalian ketahui dulu apa sih yang ada dalam soal itu, tulis saja nggak apa-apa. Yang nomor 2, tentukan hal yang ditanyakan. Oh, yang ditanyakan ini apanya? Kalian catat aja nggak apa-apa. Nomor 3, buat model matematika yang sesuai. Modelnya seperti apa? Cari yang sesuai. Yang nomor 4, selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah dibuat. Jadi langsung saja kalian selesaikan soal menggunakan model yang telah kalian buat tadi, langsung selesaikan. Terus yang kelima, periksa kembali jawaban yang didapat, sesuaikan dengan yang ditanyakan. Sudah sesuai apa tidak? Nah, itu tadi ada tips-tipsnya dalam mengerjakan soal cerita dalam operasi campuran bilangan bulat. Nah, di sini ada contoh soal. Seorang penyelam mula-mula berada
3 meter di bawah permukaan laut. Ingat, di bawah permukaan laut. Jadi di air itu 0. Kalau di dalamnya air itu negatif ya. Ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang? Penyelesaiannya adalah posisi awalnya itu posisi awal sama dengan negatif 3 karena turun kan, letaknya 3 meter dari permukaan laut. Jadi kalimat matematikanya posisi awal negatif 3 ditambah negatif 4 karena dia nyelam 3 meter ke bawah dan menyelam lagi ke bawah lagi sejauh 4 meter. Jadi ini bisa dilihat pada videonya ini. Nah, ini dimisalkan saja bahwa penyelam itu menyelamnya di bawah permukaan laut sehingga di bawah 0. Jadi penulisannya adalah negatif ya, karena di bawah 0. Oke, lanjut untuk soal yang kedua. Bayu menuangkan air yang bersuhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Selanjutnya, ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu air turun menjadi 10 derajat. Saat es yang dimasukkan mencair, suhu naik 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air dalam gelas sekarang? Penyelesaiannya adalah suhu awalnya tadi 18 derajat. Kemudian suhu air setelah dimasukkan turun 10 derajat. Kemudian suhu saat es mencair naik 5 derajat. Berarti kalimatnya adalah suhu air sekarang 18 dikurangi 10 karena turun, ditambah 5 karena naik. Jadi 8 ditambah 5 sama dengan 13. Jadi suhu air di dalam gelas sekarang adalah 13 derajat. Jadi itu tadi beberapa contoh soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang sering kita temui. Jadi mungkin dari peristiwa penyelam di dalam air, kemudian peristiwa seseorang atau anak yang menuangkan air, terjadi perubahan suhu gitu. Di soal-soal cerita itu adalah soal yang berisi menceritakan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi itu tadi beberapa penjelasan dari Bapak. Jika kalian merasa kesulitan atau ingin ditanyakan, bisa komen di bawah ini atau bisa langsung ditanyakan ke wali kelasnya langsung dan disampaikan ke guru mata pelajarannya. Oke, itu saja penjelasan dari Pak Sigit. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.